Sarjana STAB Semaratungga relaksasi mental dan fisik dengan tema manfaat meditasi cinta kasih. Dan merupakan benar bahagia. Semoga kita tetap berbahagia meskipun di situasi yang tidak bahagia. Workshop akan dipandu oleh mengenal beliau, diragukan lagi keilmuannya beliau, yaitu Dr. Adiwe Gunawan, ST, MPD, CCH, dan tentu juga akan agar kegiatan ini bisa berlangsung dengan lancar akan dibantu oleh Bapak Dr. Suherman, Sarjana Komputer, Magister Manajemen, atau yang kita kenal dengan nama Bapak Heru Suherman Lim. Beliau telah menyelesaikan pendidikan S3 di bidang administrasi pendidikan di Universitas di Mutiara Bangsa School, Jakarta, dan juga merupakan dosen pasca sarjana di STIAB Semaratungga. Selain aktif di dunia pendidikan, beliau juga aktif di organisasi keagamaan. Sejak lama, beliau telah bergabung dengan Keluarga Budayana Indonesia. Saat ini, beliau berperan aktif di KBI sebagai anggota Lembaga Pemberdayaan Sumber Daya Manusia. Ya, Bapak Ibu, tanpa memperpanjang waktu atau mempersingkat waktu dan tempat, saya silakan. Ya, silakan Bapak Heru. Ya, baik. Selamat malam, Ayah Tita Carini. Selamat malam, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, Bapak. Ya, baik. Luar biasa sekali ya malam hari ini. Walaupun dalam suasana pandemi COVID-19 ini, kita masih dapat bertemu dalam acara workshop yang luar biasa ini. Baik, saya juga tidak terlalu panjang lebar. Saya akan bacakan biografi ya, atau CV dari pembicara kita yang sangat luar biasa dan sangat dikenal. Bukan hanya di nasional, tapi sudah kaliber internasional ya. Beliau adalah seorang intelektual, akademisi, doktor pendidikan, doktor kepemimpinan dan inovasi kebijakan, luar biasa sekali ini, doktornya aja 2 ya, hipnoterapis klinis, peneliti, pengajar, pakar teknologi pikiran, penulis 32 buku, dan dikenal sebagai Indonesia leading expert in mind technology dengan reputasi internasional. Beliau adalah seorang pembicara dan pakar teknologi pikiran yang sangat dicari di Indonesia. Beliau juga adalah salah satu-satunya pembicara yang menyelenggarakan workshop Quantum Life Transformation dan kelas hipnoterapi klinis dengan standar paling tinggi di Indonesia, Scientific EEG dan Clinical Hypnotherapy. Beliau sudah menyelenggarakan begitu banyak seminar dan workshop sejak tahun 2002. Beliau telah berbicara di berbagai komunitas dan perusahaan nasional bahkan internasional. Saat ini juga beliau ini sangat mencintai dunia pendidikan tentunya juga ya. Beliau itu masih mengajar S2 di Psikologi Klinis Universitas Gunadarma Jakarta dan tentunya juga dosen pascasarjana di Semaratungga ya. Dan di samping itu beliau walaupun jadwal beliau sangat padat, beliau tidak pernah meninggalkan salah satu kewajiban Tridharma Perguruan Tinggi yaitu penelitian ya. Jadi beliau ini saat ini sedang melakukan penelitian aplikasi hipnoterapi di bidang kesehatan, pendidikan, dan organisasi atau perusahaan bersama dengan 7 universitas yang dipimpin oleh UGM, ya, Universitas Gadjah Mada. Penelitian beliau berlangsung selama 3 tahun dan mendapat dana yang cukup besar dari LPDP. Ini luar biasa sekali ya.
Yaitu narasumber kita adalah Dr. Adi W. Gunawan, ST, MPD, CCH, Clinical Hypnotherapist. Ya, ini luar biasa sekali. Selamat malam Pak Adi W. Gunawan. Selamat malam Dr. Heru. Jelas Luar suara biasa. saya ya? Sangat jelas Pak Adi. Pasti sangat sehat ya Pak Adi? Begitulah. Luar biasa. Kita sudah siap untuk melakukan workshop ya Pak kepada hari ini. Saya lihat partisipannya banyak sekali. Sudah 153 dan akan terus bertambah ya Pak Adi W ya. Ya, jadi saudara-saudara sekalian semuanya, nanti Pak Adi W akan memberikan paparan. Setelah itu akan diberikan kesempatan kepada Anda untuk bertanya jawab melalui chat saja ya Pak Adi W ya. Nanti saya akan bacakan ke pintu Pak Adi W Gunawan. Dan kemudian Pak Adi W Gunawan malam ini juga berkenan langsung ya memberikan praktek relaksasi untuk kesehatan mental dan fisik ya. Nanti kita tunggu di akhir acara ini ya. Baik Pak Diwe, silakan saya persilakan waktunya kepada Bapak sepenuhnya. Silakan Pak Diwe Gunawan. Oke, terima kasih Dr. Heru. Teman-teman selamat malam semua ya, sehat semua ya. Selamat malam, Oke, Pak. saya akan memaparkan materi sekitar paling 15-20 menit lah. Dan setelah itu kita akan lebih banyak tanya jawab dan setelahnya saya akan menuntun teman-teman untuk bisa melakukan relaksasi ya. Oke. Saya akan mulai dengan ini. Oke, sebentar ya. Oke, sekarang jelas ya slide-nya di depan, teman-teman? Jelas Pak Adi. Oke, jadi topik kita malam ini adalah manfaat meditasi cinta kasih ya. Nah, sebelum kita melanjut membicarakan mengenai manfaat meditasi cinta kasih, kita perlu diskusi dulu nih. Apa sih sebenarnya meditasi ini? Jadi ini sesuatu yang perlu kita buat jelas dulu di depan. Mengapa? Karena ada banyak sekali pemahaman yang beredar di masyarakat, masing-masing punya pemahaman yang berbeda. Jadi ada yang mengatakan meditasi adalah, saya pernah menemukan ya, ada yang bilang meditasi itu mengosongkan pikiran. Ada lagi meditasi itu adalah nanti orangnya bisa kesurupan. Ada lagi bilang meditasi itu untuk kesaktian. Meditasi ini sesuatu yang melatih pikiran, macam-macam. Jadi setiap orang ini punya definisinya masing-masing. Jadi untuk kita bisa berbicara dengan platform yang sama, kita perlu sepakat dulu dengan apa itu meditasi. Jadi definisinya dulu. Oke? Nah, definisi meditasi ini teman-teman saya kutip ya dari pernyataannya Yang Mulia Sri Panyawaro Mahatera. Beliau mengatakan bahwa meditasi adalah membawa pikiran dengan penuh kesadaran pada satu objek tertentu. Ini Bante Panyawaro menjelaskan mengenai meditasi seperti ini. Dan menurut beliau, meditasi perlu dilakukan setiap hari. Karena persoalan batin ini lebih pelik, ya, lebih kompleks daripada persoalan jasmani. Rangsangan indria datang setiap kita sadar. Jadi Bante menyarankan kita tiap hari meditasi. Saya kutip lagi definisi meditasi dari guru saya di Berkeley, yaitu Anna Weiss. Anna Weiss ini menyatakan bahwa meditation is a state of consciousness with a very specific brainwave pattern, not a technique. Jadi menurut Anna Weiss, meditasi adalah kondisi kesadaran dengan pola gelombang otak yang sangat spesifik. Dan ini bukan sebuah teknik. Anna Weiss sampai pada simpulan ini melalui riset yang sangat mendalamnya selama 35 tahun. Jadi saya punya kesempatan beruntung karma baik saya karena sekitar 10 tahun yang lalu saya ke Berkeley di Amerika belajar langsung one-on-one dengan beliau. Dan beliau selama 35 tahun ini mengukur gelombang otak orang, yogi, meditator, tekniknya apa saja. You name it. At the end dia bilang, yang terjadi adalah saat seseorang masuk dalam kondisi meditatif, pola gelombang otaknya itu persis sama. Ya, oke. Nah sekarang, ada dua jenis meditasi teman-teman ya. Jadi
meditasi yang pertama adalah meditasi untuk ketenangan. Meditasi untuk ketenangan ini, yang kita lakukan adalah kita melakukan pemusatan konsentrasi atau perhatian pada objek tertentu. Dan di dalam melakukan meditasi untuk ketenangan ini ada 40 objek meditasi yang bisa digunakan sebagai fokus untuk perhatian atau konsentrasi. Dan tujuan dari meditasi ini adalah untuk melatih pikiran terkendali dan akhirnya diam dan hening. Ini adalah meditasi untuk ketenangan. Satu lagi adalah meditasi untuk pandangan terang. Nah, meditasi ini sedikit agak berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi meditasi ini adalah meditasi penuh perhatian dan introspeksi, observasi realita, kewaspadaan objektif, dan belajar dari pengalaman setiap momen. Nah, inti dari meditasi ini adalah mengamati segala proses mental atau fisik yang paling dominan pada saat sekarang. Jadi bila kita meditasi, apa fenomena mental atau fisik yang paling dominan, ini yang kita amati. Dengan kata lain, kesadaran kita menyadari, mencatat, dan ingat ketika fenomena ini muncul, bertahan, dan tenggelam. Oke? Selanjutnya adalah, saya mau tanya teman-teman dulu ini, dari sekian banyak peserta yang lewat Zoom meeting ini dan juga yang menyaksikan live melalui YouTube, kira-kira teman-teman ini sering meditasi nggak? Kalau sering meditasi, pertanyaan saya, bagaimana pengalaman meditasi Anda selama ini? Asik, mudah, menyenangkan, atau bagaimana? Ya, saya sering kalau jumpa orang, mereka mengatakan bahwa, aduh, meditasi ini sulit, Pak. Meditasi ini sesuatu yang tidak mudah dilakukan. Hanya orang-orang dengan kemampuan khusus yang bisa. Saya bilang nggak seperti itu. Pertanyaan sekarang begini, mengapa sulit meditasi? Ini ada missing link sebenarnya yang saya temukan dan banyak dialami oleh orang-orang, termasuk saya juga ya dulunya. Jadi umumnya orang mengalami kesulitan meditasi itu karena satu, mereka tidak tahu caranya. Jadi ada yang berpikir meditasi itu mengosongkan pikiran, itu tadi. Meditasi itu harus dengan misalkan dengan postur tubuh tertentu. Jadi banyak yang tidak tahu caranya. Kemudian banyak juga yang tidak tahu manfaatnya. Sudah ada tahu caranya, tidak tahu manfaatnya. Kemudian juga tidak konsisten berlatih. Ada yang bilang, saya sudah mencoba melakukan meditasi, Pak. Saya tanya, berapa sering Anda melakukan? Saya nyoba sekali, 2 kali. Saya bilang, terus? Ya, tapi saya nggak bisa fokus, Pak. Pikiran saya lari-lari, dan saya tuh gelisah terus. Ini tidak konsisten. Jadi baru sekali, 2 kali, sudah menyatakan dia tidak mampu. Ada lagi yang mengalami kesulitan meditasi karena dalam pemahamannya dia, meditasi ini adalah semacam New Age movement atau gerakan zaman baru. Dan ini adalah sesuatu yang sesat. Saya kalau jumpa dengan klien saya atau peserta pelatihan saya yang mengatakan bahwa meditasi ini adalah sesuatu yang sifatnya dalam tanda kutip ya, itu adalah sesat dan New Age, saya bilang sama dia, Anda kurang mengerti. Meditasi bukan New Age, meditasi ini Old Age. Karena meditasi ini sudah ada ribuan tahun yang lalu, saya bilang. Oke? 3-4 ribu tahun yang lalu sudah ada meditasi. Jadi bukan sesuatu yang baru. Ada lagi yang mengatakan bahwa mereka tidak bisa meditasi karena merasa bosan, tubuhnya lelah, ya, merasa nggak enak, kemudian lagi stres, banyak masalah. Memang benar teman-teman, kalau lagi stres banyak masalah, saran saya jangan meditasi. Kenapa? Bereskan dulu stresnya, baru Anda meditasi. Karena kalau Anda lagi banyak masalah atau stres, begitu duduk tenang, pikiran Anda akan bisa diam. Badannya duduk tenang, tapi pikirannya akan terus memikirkan stres. Ya, bereskan dulu stresnya. Ada lagi yang bilang dia susah meditasi karena kurang tidur. Ini benar, apabila kita mengalami kurang tidur, badan kita lelah, maka kecenderungan kita adalah kalau kita duduk tenang dan memfokuskan pikiran kita dalam proses meditasi, yang terjadi adalah kita tidak masuk ke kondisi meditatif. Sambil bercanda saya biasa bilang itu bukan meditasi, tapi meditabo. Ya, meditasinya mulai jam 8 malam, selesainya nanti besok pagi jam 6. Luar biasa itu. Bayangkan berapa jam. Artinya apa? Dari pengalaman, kita membutuhkan energi fisik maupun mental untuk bisa tetap
alert, tetap waspada, tetap sadar, tidak tertidur. Ya, itu sebabnya kenapa postur tubuhnya, posisinya harus benar, kemudian kondisi tubuh kita harus fresh. Kalau memang kurang tidur, saran saya tidur aja dulu yang banyak. Sampai puas, badannya sudah segar, baru mulai meditasi. Kemudian posisi tubuh salah. Banyak orang yang posisi tubuhnya tidak tepat. Cara duduknya, posturnya, tulang belakangnya tidak lurus. Ada lagi yang meditasinya sambil berbaring. Katanya, saya akan sangat mudah konsentrasi kalau berbaring. Ya paling cuma bisa konsentrasi 1, 2, 3 menit. Setelah itu dia bablas dan tidur. Ya. Ada lagi, nah ini keluhan yang paling banyak dialami oleh orang-orang. Pikirannya lari-lari. Dia bilang, Pak, ini nggak bisa saya meditasi. Pikiran saya ini nggak normal. Pikiran saya lari-lari. Saya kalau dengar orang cerita begini, saya biasanya tertawa. Mengapa? Karena ya maklum ya, mereka tidak mendalami risetnya. Ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Matthew Killingsworth dan Daniel Gilbert. Ini adalah psikolog dari Universitas Harvard. Mereka melakukan penelitian dengan responden sejumlah 2.250 orang dewasa, ya. Dan dari penelitian mereka ini, dan ini sudah dipublikasi di Jurnal Science, edisi 12 November 2010, volume 330, ya. Di situ dinyatakan bahwa manusia normal, ya, kita-kita ini, dalam kondisi normal, 46,9% pikiran kita itu sukanya keluyuran. Jadi dalam kondisi normal, bayangkan ini hampir 50% loh. Jadi normalnya ya memang pikirannya jalan-jalan, itu normalnya kita. 46,9%. Dan mereka menuliskan hasil penelitian ini ke dalam sebuah jurnal sains dalam artikel yang berjudul A Wandering Mind is an Unhappy Mind. Pikiran yang berkelana adalah pikiran yang tidak bahagia. Nah, jadi teman-teman, apabila kita mengalami kondisi di mana pikiran itu jalan-jalan, ya, sadarilah bahwa ini sesuatu yang sangat normal, sesuatu yang sangat manusiawi. Untuk itu kita perlu melatih. Ya, melatihnya saran saya adalah kalau memungkinkan teman-teman perlu pembimbing, cari seorang guru meditasi yang bagus. Sebab apa? Karena tahapan meditasi itu kan banyak. Jadi kita tidak tahu nanti kita sudah meningkat sampai di mana. Kita butuh orang yang bisa menuntun, orang yang telah melewati proses yang akan kita jalani, orang yang punya pengalaman sehingga nanti kita bisa berbagi, bisa bertanya dan mendapat bimbingan yang tepat. Kalau tidak mendapat bimbingan yang tepat, kita akan sulit sekali untuk bisa meningkatkan kemampuan meditasi kita. Oke, ini 46,9%. Nah, sekarang, apa yang akan bisa dicapai atau kita alami, kita rasakan kalau kita rutin meditasi? Nggak usah lama-lama, kurang lebih 20-30 menit. Ya. Yang pertama adalah stresnya kita berkurang, itu pasti. Mengapa stres bisa berkurang? Karena dalam saat kita meditasi, pikiran kita fokuskan pada satu objek. Dan hukum pikiran menyatakan bahwa pikiran tidak bisa memikirkan dua hal pada saat bersamaan. Tidak bisa. Pikiran hanya bisa memikirkan satu hal pada satu saat. Jadi kalau kita lagi meditasi, kita tidak akan bisa memikirkan hal-hal yang lain. Semakin kuat konsentrasi kita, maka semakin tercerap kita pada objek meditasi kita. Maka pikiran-pikiran yang tadi, misalkan membuat kita risau, membuat kita resah, khawatir, cemas, itu tidak bisa muncul selama proses meditasi kita jalani. Stres kita berkurang. Kalau stres kita berkurang, otomatis sistem saraf parasimpatik kita aktif, hormon-hormon stres kita tuh akan turun, dan badan kita sehat. Kualitas tidur kita meningkat. Saya telah mengunggah audio relaksasi di kanal YouTube saya, dan itu nanti kita akan praktekkan ini, ya, selesai tanya ini. Mereka tidurnya, mereka tes ya, mereka tidur itu menggunakan jam yang memang bisa mengukur tingkat kedalaman tidur saat mereka tidur, ya. Dan mereka mengatakan bahwa mereka mengalami deep sleep, kondisi tidur yang sangat dalam itu lebih panjang daripada biasanya dan selamanya belum pernah mereka capai. Berarti kualitas tidur mereka meningkat. Kemudian lebih kreatif, kesehatan otomatis lebih meningkat, lebih segar badan, lebih fresh, refleks meningkat, lebih humoris ya karena tidak stres. Kemudian daya ingat meningkat, konsentrasi juga meningkat dan lebih tahan terhadap sakit. Oke? Nah, ini ada hasil pengukuran gelombang otak menggunakan mesin EEG 24 channel.
Ini saya kutip dari buku Dispenza, judulnya You Are the Placebo. Kebetulan teman-teman, saya 5 tahun yang lalu saya telah menghadiri workshop yang diselenggarakan oleh pakar ini. Jadi ada 3 hari workshop pagi sampai sore, kemudian ditambah lagi 5 hari workshop pagi sampai malam. Jadi di 2 tempat yang terpisah. Jadi 3 hari sebagai pengantar, setelah itu baru 5 hari sebagai workshop yang benar-benar intensif. Kalau teman-teman lihat di layar teman-teman ya, layar monitor, ini yang di sebelah kiri yang banyak kayak merah-merah ini adalah kondisi otak orang sebelum meditasi. Jadi ada banyak keributan dalam tanda kutip ya, ada banyak inner chat. Jadi di dalam itu ribut saja. Mereka tidak bisa mengalami kondisi yang tenang, tidak bisa koheren. Tapi setelah meditasi, hasilnya Anda lihat yang di sebelah kanan ini. Lihat ini, tenang sekali. Ini diukur dengan, sekali lagi, dengan mesin EEG, QEEG, 24 channel. Saya kebetulan juga sempat diukur juga saat itu. Pada saat saya ikut, kan ada volunteer. Saya minta kesempatan untuk diukur. Jadi dipasangi elektroda seluruh kepala, kemudian setelah itu meditasi dan diukur gelombang otaknya. Ya. Kemudian ini ada juga, dari buku yang sama, Dispenza menyatakan bahwa kita lihat ini adalah kondisi otak orang yang mengalami penyakit Parkinson. Yang sebelah kiri, Anda lihat tadi itu, wah luar biasa ya, ramai sekali itu, inner chatter. Jadi banyak sekali keributan dalam tanda kutip ya di dalam otaknya dia. Setelah dia meditasi, ini diukur 5 hari kemudian ya. Yang di sebelah kanan ini, itu sudah jauh lebih tenang. Dan teman-teman, berdasarkan apa yang dinyatakan oleh Dr. Dispenza ini, orang yang tadinya awalnya mengalami kondisi tangannya bergetar begini, setelah dia 5 hari, tangannya diam. Berhenti. Ya, ini salah satu manfaat dari meditasi. Dan kalau kita melihat ini, gelombang otaknya di sini kita lihat ya, ini adalah energi dari otak. Sekali lagi diukur menggunakan mesin EEG, QEEG itu ya. Jadi kalau kita lihat yang warna hijau itu yang sebelah kiri, coba lihat, ada banyak warna biru ya. Itu artinya apa? Energi otaknya di bawah standar. Oke? Kalau dia hijau itu bagus. Yang sebelah kanan, ini lihat, sekarang sudah lebih banyak hijaunya. Nah, ini orang pada saat dia melakukan meditasi, itu diukur setiap hari. Dia ikut pelatihan. Jadi di hari pertama diukur, hari kedua diukur terus. Dan ini adalah hari kelima. Dan di ujung hari kelima, seperti yang tadi saya bilang, tangannya berhenti, tidak lagi bergetar. Ya. Nah sekarang bagaimana dengan meditasi cinta kasih? Ini sesuatu yang luar biasa. Meditasi cinta kasih ini manfaatnya sangat besar teman-teman ya. Dan penelitian yang sangat intensif dilakukan di Amerika. Ada satu lembaga, nanti teman-teman bisa lihat di situsnya, yaitu HeartMath Institute. Mereka melakukan penelitian hubungan antara emosi-emosi positif dengan koherensi gelombang jantung ya. Jadi mereka mengukur menggunakan mesin dan ini sudah mereka lakukan cukup lama. Nanti teman-teman bisa lihat di situs mereka. Yang ditemukan adalah saat kita melakukan meditasi, teman-teman lihat ini di layar, yang di sebelah kiri ini, lihat gelombangnya yang merah ini adalah gelombang yang sifatnya non-koheren. Mudahnya adalah gelombang yang tidak bagus lah begitu, tidak beraturan. Yang di sebelah kanan itu gelombangnya adalah gelombang yang koheren, gelombang yang bagus. Nah, gelombang yang di sebelah kiri yang tidak koheren dan yang sebelah kanan ini apa penyebabnya? Dari penelitian mereka menemukan bahwa ini penyebabnya adalah emosi yang dialami oleh seseorang pada satu saat. Yang di sebelah kiri, ini adalah gelombang saat seseorang mengalami perasaan frustrasi, kemudian cemas, kemudian marah, kecewa, emosi-emosi negatif. Saat seseorang itu berpindah merasakan emosi-emosi positif, cinta, kasih, penghargaan, perasaan syukur, perasaan bahagia, secara otomatis gelombang jantungnya itu menjadi koheren. Dan ini sangat penting. Mengapa? Dari penelitian terkini diketahui bahwa jantung ini punya pengaruh sangat besar terhadap kinerja otak. Saat seseorang itu tenang, maka
kerja otaknya terpengaruhi juga menjadi tenang. Saat seseorang itu kondisinya tidak baik ya, pikirannya galau, hatinya cemas, emosinya banyak negatif. Seperti sekarang ini kan pandemi, banyak yang stres, banyak yang cemas, banyak yang takut, galau, macam-macam. Ada lagi yang andilau, antara dilema dan galau katanya. Nah, kondisi yang dialami orang-orang seperti ini, itu seperti yang di sebelah kiri nih, gelombangnya ini. Ya, incoherence inhibits brain function. Artinya gelombang yang incoherent dari jantung ini akan mempengaruhi, menghambat kerja otak kita. Sementara yang di sebelah kanan, yang koheren ini sangat bagus bagi kerja otak kita. Dan yang juga sangat luar biasa adalah menggunakan peralatan khusus, jadi alat ukur yang namanya squid-based magnetometer, mereka mengukur dan menemukan bahwa dari jantung sini ya, dari sebenarnya bukan dari jantungnya, ada satu lokasi di luar jantung, di sebelah bilik kiri atas sedikit ya, di luar jantung, itu ada semacam satu sumber energi, dan itu memancarkan energi, dan energi ini akhirnya menyelubungi tubuh kita dalam bentuk torus seperti ini. Oke? Jadi ini seperti buah apel ini, kita di dalamnya. Nah, ini asalnya dari jantung kita. Ini membungkus seluruh tubuh kita. Menurut apa yang saya baca dari penelitian di Harvard itu, dikatakan bahwa bola energi ini diameternya sekitar 2-3 meter. Tapi saya pernah iseng-iseng mencoba mengukur, pengen tahu seberapa jauh sih sebenarnya bola energi ini, diameternya bisa berapa besar. Saat itu saya pernah mengukur diameternya itu kurang lebih 30 meter. Saya tidak bisa mengukur lebih jauh lagi karena orang yang saya minta merasakan bola energi ini sudah ada di ujung ruangan di mana saya berada. Jadi saya di ujung sebelah sini, dia di ujung sebelah sana. Jadi sudah nggak bisa mundur lagi. Itu radiusnya 15 meter. Jadi kalau jadi diameter kali 2, 30 meter. Ya. Nah, dalam keseharian kita seperti ini nanti kalau berinteraksi. Kita punya bola energi, vibrasinya ini positif apa negatif. Kemudian kita akan berinteraksi dengan orang lain. Mereka juga punya bola energi. Nah, apabila bola energi ini saling beririsan seperti begini, maka terjadilah interaksi, terjadilah koneksi. Kita saling memengaruhi. Nah, kalau misalkan bola energi ini, misalkan si suami ini, misalkan ini, marah-marah saja, stres. Sementara si istri juga stres, marah-marah, ini kombinasinya akan sangat-sangat merusak. Ya. Tapi kalau misalkan kita punya vibrasi positif, penuh cinta kasih, kita bertemu dengan orang-orang yang vibrasinya negatif, kita bisa menetralisir ini. Dan kita tidak butuh energi yang besar. Ada penelitian lain ya yang juga sangat menarik. Itu saya ada jelaskan di video di YouTube saya, di Adi W. Gunawan ya, kanal YouTube saya. Di situ David Hawkins itu adalah seorang spiritualis dan juga seorang ilmuwan. David Hawkins MD, medical doctor PhD. Dia meneliti mengenai skala energi, emosi. Dan di situ dinyatakan bahwa orang yang emosinya cinta kasih, misalkan di level energi 10⁻500, bisa menetralisir 10 juta orang yang energinya di bawah 10⁻200. Energinya kemarahan, kebencian, dan seterusnya. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Dan, nah seperti ini ya, jadi kalau kita berinteraksi sama orang, maka terjadilah interaksi antara medan energi yang dihasilkan oleh jantung kita. Disadari atau tidak teman-teman, pikiran dan perasaan kita mempengaruhi medan magnetik jantung, yang secara energi mempengaruhi orang-orang di sekitar kita, baik disadari atau tidak. Medan listrik jantung ini, medan elektromagnetik jantung kita ini minimal 100 kali lebih kuat daripada medan magnetik yang dihasilkan oleh otak kita. Dan yang lebih luar biasa adalah jantung dan otak ini ternyata jantung punya pengaruh jauh lebih besar terhadap otak. Dan pada saat kalau kita melakukan meditasi cinta kasih, kita merasakan cinta itu di mana? Di sini nih. Dan ini mempengaruhi kerja jantung kita. Ya. Nah, sekarang mengenai meditasi cinta kasih. Banyak orang yang tidak tepat melakukan proses meditasi cinta kasih, ya.
Yang benar begini, saat melakukan meditasi cinta kasih, praktisi perlu untuk bisa merasakan cinta kasih atau meta di hatinya. Orang bilang di dada. Bukan sekedar mengucapkan kalimat semoga semua makhluk hidup bahagia. Mengapa? Karena kalau kita bilang, biasanya yang orang lakukan, mereka duduk, kemudian mereka mulai mengucap kalimat, semoga semua makhluk hidup bahagia, semoga semua makhluk hidup bahagia. Teman-teman, orang yang melakukan ini tidak bisa merasakan meta atau cinta kasih di hatinya. Kenapa? Karena dia hanya mengucapkan. Itu yang bekerja adalah pikiran sadarnya. Dan dari apa yang guru saya di Amerika, Anna Weiss, lakukan selama 35 tahun, Anna Weiss bilang begini, orang yang banyak bicara pada saat dia meditasi, baik secara verbal dikeluarkan, atau di dalam hati dia berucap kata-kata, dia tidak akan bisa masuk ke kondisi meditatif yang sangat dalam. Kenapa? Karena untuk bisa mengucap, itu membutuhkan kerja dari pikiran sadar. Lobus frontalis kita, bagian otak yang buat berpikir ini, di belakang jidat ini, ya kiri sama kanan ini harus aktif supaya kita bisa terus mengucapkan kata-kata yang kita ingin ucapkan. Dan ini akan menghambat kita untuk turun masuk ke kondisi meditatif yang sangat dalam. Anna Weiss menyatakan bahwa, dan itu juga saya temukan saat saya mengukur gelombang orang yang meditasi di Indonesia, kondisi meditatif yang bagus, gelombang otaknya, betanya low sedikit, hanya sedikit yang aktif, kemudian alfanya aktif, tetanya aktif, deltanya aktif. Jadi pikiran sadar ini harus dibuat sangat rileks, sangat santai, sehingga tidak perlu lagi mikir apa-apa. Nah, kalau kita harus terus bicara seperti ini, maka kita akan susah masuk. Nah, untuk bisa melakukan meditasi cinta kasih yang baik dan benar, maka kita perlu apa? Perlu bisa merasakan emosinya. Dan saya biasa menyarankan orang-orang untuk setelah melakukan relaksasi, setelah tenang, nanti kita akan praktekkan, kemudian pancing emosi ini supaya muncul. Emosi cinta kasih misalkan apa? Bayangkan orang yang kita cintai, bisa istri, suami, bisa anak-anak, bisa orang tua, bisa siapa saja. Mungkin bisa hewan peliharaan ya. Maka pada saat kita membayangkan, mengalami kondisi seperti yang tadi sudah saya jelaskan, maka akan muncul perasaan senang, muncul perasaan bahagia, muncul perasaan cinta. Nah, ini adalah emosi dan dirasakan di tubuh fisik. Misalkan kita membayangkan wajah ibu kita misalkan. Begitu kita duduk tenang, setelah pikiran rileks, bayangkan wajah ibu, dan muncullah perasaan kasih. Perasaan kasih ini kemudian kita perkuat, dan dia akan meningkat intensitasnya. Terus, barulah setelah itu kita gunakan. Bisa kita sebarkan ke seluruh tubuh, bisa kita berikan kepada, misalkan ibu, ayah, atau siapa-siapa, atau kepada orang yang sifatnya netral bagi kita, atau bahkan orang yang pernah menyakiti hati kita. Dan kemudian kita pancarkan ini ke seluruh, keluar dari tubuh kita, ya, ke alam. Nah, kalau kita bisa merasakan perasaan cinta kasih ini dan benar-benar ada di hati kita, maka meditasi cinta kasih kita tuh akan bisa memberikan dampak yang bagus. Banyak orang melakukan meditasi cinta kasih, tapi hidupnya nggak berubah. Mengapa? Karena mereka tidak merasakan meta ini. Kalau dia sungguh-sungguh melakukannya dan benar-benar merasakan cinta kasih, dia pasti berubah. Dia akan menjadi orang yang pikirannya tenang, hatinya damai bahagia, empatinya kuat, welas asihnya meningkat, dia lebih bersyukur dan pasrah, tubuhnya sehat, mampu memaafkan orang lain. Dan ini menarik, meningkatkan panjang telomere. Telomere ini adalah berhubungan dengan aging. Jadi kalau telomernya bisa panjang, ini anti-aging sebenarnya, bisa awet muda. Kemudian dose meningkat. Dose ini adalah singkatan dari dopamin, oksitosin, serotonin, dan endorfin. Ini adalah hormon-hormon yang bagus untuk kesehatan kita. Ya. Nah, kalau ini semua kita alami, tentu saja hidup akan sangat bagus, sangat nyaman. Saya kutip dari Nagarjuna. Nagarjuna menyatakan begini, great compassion penetrates into the marrow of the bone. Compassion, rasa belas asih yang besar, itu bisa menembus ke dalam sumsum tulang. Jadi begitu kuatnya compassion ini. Dan
Vibrasi energi cinta kasih melampaui ruang dan waktu. Jadi pada saat kita memancarkan energi cinta kasih ini keluar dari kita, meta ini keluar dan menyebar ke seluruh ruangan terus semakin jauh, ini melampaui ruang dan waktu. Apabila teman-teman melakukan ini, misalkan teman Anda ada di Amerika, ada lagi di luar negeri dimanapun misalnya, waktu Anda meniatkan mengirimkan vibrasi energi cinta kasih ini pada orang ini, dia pasti menerima. Ya, oke. Jadi Dr. Heru begitu dulu yang bisa saya sampaikan. Kita akan buka sesi tanya jawab. Terima kasih. Silakan. Kita. Oke, baik. Terima kasih Pak Adi W. Gunawan. Luar biasa sekali ya, ini singkat, padat, tapi sangat memikat. Luar biasa, ini pengalaman pribadi langsung ya Pak Adi W. ya. Luar biasa. Baik, jadi saya berikan kesempatan kepada Anda yang ingin bertanya langsung kepada Pak Adi W. Gunawan. Nanti terakhir akan langsung dipandu oleh Pak Adi W. Gunawan untuk praktek relaksasi ya. Saya sendiri sebenarnya sudah pernah. Jadi pada saat pertama, ini cerita sedikit ya Pak Adi ya. Ini pada saat pertama kali COVID masuk ke Indonesia, saya terus terang saya agak galau Pak. Kiasi lah Pak, takut mati. Bener, itu bener-bener. Saya berapa hari itu galau sekali, takut gitu ya. Apalagi waktu itu istri saya itu kantornya tidak libur, wajib masuk. Jadi saya sempat agak bersih tegang dengan istri saya. Karena ya itu saya bilang, sampai saya mengatakan gini, kamu nggak takut, saya takut loh. Jadi beberapa hari kemudian saya dapat link dari Pak Adi W. Gunawan langsung. Waduh, malamnya saya langsung praktekkan Pak Adi. Langsung saya praktekkan, langsung saya ikuti petunjuk-petunjuk Pak Adi W. Gunawan yang 29 menit Pak. Yang pertama yang Bapak kirimkan itu. Waduh, malamnya itu saya langsung tidur dengan nyenyak Pak. Benar-benar luar biasa. Ya, Terima kasih. ya, disilakan. Mungkin nanti ada kesaksian-kesaksian yang lain juga boleh disampaikan. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan ya Pak Adi. Ini sudah banyak sekali yang masuk. Wah, ini panjang sekali. Saya mulai dari awal saja. Nah, nama budaya Pak Adi dalam sesi kemarin. Nah, ini ternyata dia ikut sesi Pak Adi yang kemarin, Pak. Ya. Pak Adi memberikan informasi bahwa lewat meditasi bisa untuk menyembuhkan penyakit kanker. Yang saya tanyakan bagaimana meditasi cinta kasih bisa untuk menyembuhkan penyakit gagal ginjal seperti saya saat ini. Untuk lagi menangani sakit gagal ginjal dan rutin cuci darah seminggu 2 kali. Pak Adi silakan. Dari Pak Parman di Kalimantan Timur. Oke, terima kasih Pak. Yang begini ya, untuk sakit-sakit fisik selalu yang utama dan pertama adalah perawatan medis. Ini yang perlu dipahami dulu ya. Ya. Nah, saya memang ada membaca Pak, dan juga Dr. Dispenza pernah menceritakan di workshop yang saya ikuti itu bahwa ada orang yang mengalami kanker, Pak, kanker pada jaringan mukosa, itu berarti kayak mulutnya, tenggorokannya, terus saluran pencernaannya. Ini dokter sudah bilang nggak bisa diobati. Kemudian pada saat dia belajar meditasi cinta kasih, jadi begini, dia mengalami satu kondisi kehidupan yang luar biasa, dia marah sekali, suaminya bunuh diri, ya, wanita ini yang bunuh diri suaminya, dan dia marah sekali, dan hidupnya juga setengah mati soal keuangan dan macam-macam. Sekitar 2 tahun kemudian dia muncul kanker ini. Luka-luka di seluruh tubuhnya ini bagian dalam mukosa ini ya. Dan dokter mengatakan ini kanker jaringan mukosa. Dan dokter bilang nggak bisa. Nah kemudian dia ditanya, kamu ada emosi marah nggak sama seseorang? Dia bilang ada sama suami saya. Kenapa? Dan dia cerita. Maka dia diajarkan meditasi cinta kasih. Dan dia melakukannya konsisten setiap hari. Selama berbulan-bulan itu belum kelihatan hasilnya. Tapi dia konsisten tiap hari. Sampai kira-kira bulan ke-4, ke-5, itu kondisinya tidak lebih buruk, stop. Ya. Dan dia terus jalankan sampai kurang lebih sekitar 18 bulan total. Di akhir bulan ke-18 itu, kondisi lukanya tiba-tiba membaik. Membaik, dan akhirnya sembuh. Dia kembali ke dokter, dan dokter mengatakan, ya, ini sudah sembuh. Nah, kenapa ini kok bisa? Ini bisa karena dia punya kemarahan luar biasa, dan kemarahan ini kan menggerogoti dirinya dia. Dengan dia melatih meditasi cinta kasih, maka imun sistemnya itu meningkat, kondisinya baik. Dan ini diceritakan di bukunya Dr. Joe Dispenza yang terakhir yang judulnya Becoming Supernatural. Ini bagus banget ya.
Nah, bagaimana dengan masalah gagal ginjal? Saran saya Pak, tetap lakukan seperti yang dokter sudah sarankan. Bapak bisa melakukan meditasi cinta kasih dan saat Bapak merasakan cinta kasih yang luar biasa di hati, maka cinta kasih ini Bapak kirimkan ke seluruh organ di tubuh, terutama ke ginjal. Kirim ke sana. Karena vibrasi gini, emosi negatif itu akan tinggal di tubuhnya kita. Bisa dicek itu. Orang kalau marah biasanya pasti apa? Dadanya sini nggak enak. Betul nggak? Betul. Artinya emosi negatif, kemarahan ini tinggalnya di sini. Nah, ini kalau nggak dibereskan lama-lama, emosi itu adalah energi. Emotion is energy in motion. Maka karena dia energi, ada frekuensi. Betul? Maka frekuensinya ini, frekuensi yang kasar, dia akan mengganggu frekuensi sel-sel tubuh kita. Sel tubuh kita ini kan juga ada frekuensinya. Akibatnya apa? Sel tubuh kita nanti akan bergetar mengikuti frekuensi emosi ini. Dan ini nggak bagus. Nah, sebaliknya kalau kita merasakan emosi cinta kasih vibrasinya sangat tinggi. Dan ini sangat baik untuk kesehatan. Seperti itu, Pak. Iya, luar biasa sekali ya. Jadi membereskannya itu ya salah satunya dengan meditasi cinta kasih tadi ya Pak Ya, Dwi salah Gunawan ya. satu, ya. Oke, baik. Saya yakin sudah terjawab ya Pak Parman. Kalau nanti ada yang ditanyakan silakan di chat lagi ya. Oke, ini ada pertanyaan menarik juga nih Pak Dwi Gunawan. Ya. Dari Akra Top. Jika kita memiliki keinginan dan keinginan terrealisasi, apakah itu termasuk kekoheren, Pak? Ya, jadi begini, kalau kita punya keinginan ya, dan keinginan ini akan sulit tercapai apabila kita tidak yakin kita bisa mencapai. Oke? Kalau ada keraguan, ada perasaan tidak nyaman, maka goal atau keinginannya akan sulit. Dan ini kalau diukur, itu akan memunculkan sinyal tidak koheren. Kenapa? Karena kita tidak yakin, kita merasa ragu, kita merasa khawatir ini tidak tercapai. Tapi sebaliknya kalau orang punya perasaan syukur, dia pasrah, ya, dia yakin dia bisa dapatkan, ya, dia syukuri apapun yang dia miliki. Ini jantung ini akan menghasilkan gelombang yang koheren dan ini vibrasinya akan sangat bagus. Iya, terus kalau seperti itu Pak, nanti ini ada beberapa orang bertanya lagi. Kalau gini bagaimana dengan motivasi, Pak? Kan kalau motivasi itu kan memacu kita itu untuk lebih semangat mengejar cita-cita kita itu loh, Pak Adi. Motivasi itu ada dua, Dr. Heru. Motivasi Ya. itu ada yang di level pikiran sadar, ada yang motivasi di level pikiran bawah sadar. Nah, kalau kita sudah bicara hati, kita bicara yang di sini, emosi, rasa, itu adalah ranah atau wilayah pikiran bawah sadar. Jadi kita bisa saja mengatakan, saya semangat, saya pasti bisa. Tapi kenapa banyak orang yang modalnya semangat akhirnya gagal? Banyak loh. Betul. Tapi banyak juga orang yang kerjanya santai, dia nikmati apapun yang dia lakukan, nggak buru-buru, tapi ternyata berhasil. Nah, karena dengan ketenangannya dia bisa fokus. Dia merasa yakin itu ada di sininya, bukan cuma di sini. Oke? Oke, siap Pak Adi, luar biasa sekali. Kita lanjut ya, dari Fadrian Fakri. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Adi Gunawan, bahwa meditasi adalah membawa pikiran pada satu objek pada keadaan sadar dan biasanya dilakukan dengan metode ketenangan. Pertanyaannya, bagaimana teknik atau trik yang kita lakukan apabila melakukan meditasi pandangan terang? Oh, ini agak berbeda nih Pak ya, tapi silakan dijelaskan Pak. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan pertama dulu Pak, silakan. Oke, kalau soal meditasi pandangan terang atau kita kenal dengan Vipassana Bhavana, itu saran saya adalah sebaiknya itu berlatih dengan bimbingan seorang guru meditasi. Itu akan sangat teknis untuk dijelaskan di sini, itu akan sangat panjang. Karena itu ada tahapan-tahapannya, ya. Tapi begini, ada yang menyatakan bahwa sebaiknya langsung Vipassana, pandangan terang, pengamatan fenomena mental ataupun fisik. Ada yang mengatakan tidak boleh, itu harus lewat meditasi ketenangan dulu supaya konsentrasinya bagus atau samatha. Terserah kubu manapun yang mau merasa mana yang benar, tapi yang saya sarankan adalah kita butuh kedua-duanya. Oke, kita punya parang, kalau parangnya sangat kuat, tapi kalau parang ini tumpul, dia nggak bisa buat potong pohon. Kita punya pisau silet, silet ini sangat tajam, benar nggak? Tapi pisau silet ini dia tidak bisa dibuat memotong pohon. Kenapa? Karena dia sangat soft dia, tapi sangat tajam. Nah, kita butuh kuat dan kita butuh tajam. Ini ada baik di samatha maupun di vipassana. Kalau kita bisa melakukan ini hasilnya akan sangat bagus. Oke, jelas ya Pak. Lanjut pertanyaannya Pak.
Pertanyaan berikut adalah, apakah meditasi itu harus berpikir atau meditasi itu dengan menghilangkan pikiran? Karena terkadang pikiran kita sangat mengganggu untuk konsentrasi meditasi. Nah, lupa, ini menarik ya, Pak. Oke, meditasi itu kan tadi sesuai dengan definisi yang saya kutip dari Yang Mulia Bante Panyawaro, Ya. bahwa kita kan secara fokus itu, kita secara sadar memfokuskan pikiran kita, benar nggak? Betul. Jadi meditasi, kita secara sadar memfokuskan pikiran kita pada satu objek. Ini saya bicara meditasi untuk ketenangan ya, samatha. Ya fokusnya terserah, ada 40 objek kan, yang kita bisa gunakan. Biasanya yang kita pakai itu adalah fokus pada napas, itu anapanasati kan. Jadi napas keluar masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar. Ada lagi yang kita menggunakan objek tertentu, ya. Ada lagi objeknya adalah objek pikiran. Jadi terserah, tapi intinya adalah bukan pikirannya kosong loh. Kita fokus pada satu objek, kalau kita benar-benar fokus, konsentrasi kita tinggi, dan kita tercerap pada objek ini, pikiran kita akan berhenti dengan sendirinya. Dan saat itu kita akan masuk ke kondisi yang begitu tenang, begitu hening, begitu damai, dan begitu luar biasa. Ya, baik, jelas sekali ya, bukan mengosongkan pikiran ya Pak Adi ya, nanti malah yang seperti Bapak katakan di awal. Nah, dan kita sebenarnya tidak mungkin bisa mengosongkan pikiran, tidak mungkin. Pikiran manusia itu setiap detik itu pasti ada yang muncul padam begitu, dengan sangat cepat. Jadi tidak mungkin pikiran itu kosong, tidak mungkin. Oke. Itu pandangan yang tidak tepat itu. Iya, baik Pak Fadrian sudah terjawab ya, ini luar biasa sekali jawabannya, langsung to the point ya. Nah, kemudian dari Pak Peter Wijaya, Namo Buddhaya Pak Adi, manfaat-manfaat luar biasa ini apakah hanya didapat dari meditasi kasih sayang? Mungkin maksudnya cinta kasih lah ya. Meditasi jenis atau objek apa yang memberikan manfaat paling besar, Pak? Tergantung kita mau mencapainya apa. Kalau misalkan kita mau melatih pikiran kita tenang, ya kita meditasi untuk ketenangan. Kalau kita mau misalkan lebih melatih cinta kasih ini sangat bagus. Kenapa? Karena selain kita bisa tenang, bahagia, tubuh kita sehat, kita akan jadi orang yang jauh lebih lembut, kita bisa mengembangkan rasa belas asih. Tergantung tujuannya apa. Makanya saya bilang meditasi ini sebaiknya itu harus punya guru meditasi yang baik. Kenapa? Karena setiap guru ini punya pengalaman, punya pemahaman mendalam, dan mereka bisa menuntun kita. Saya kasih satu contoh ya. Ya, Pak. Beberapa waktu yang lalu, itu ada seseorang yang melakukan meditasi dan entah kenapa setiap kali dia sudah tenang, dia rileks, tiba-tiba dalam pikirannya muncul gambar tengkorak. Nah, coba kalau kayak begitu bagaimana? Jadi setiap kali dia meditasi, terus muncul gambar tengkorak. Dia tentu ketakutan dong. Nah, dia tanya kepada guru meditasinya. Guru meditasinya bilang apa? Tidak boleh. Jadi fokusnya harus tetap pada napas. Tapi setiap kali dia fokus pada napas, setiap kali itu muncul gambar tengkorak, selalu begitu. Ya, wajah ini, muka ini, tengkorak nih. Kemudian orang ini jumpa dengan salah satu guru meditasi yang lain. Oke? Saya kenal dekat beliau, dan beliau memang sangat jago ya. Ditanya nih, apa yang harus dilakukan? Sama guru meditasi yang kedua bilang begini, kalau nanti muncul tengkorak, Anda alihkan objeknya dari napas ke tengkorak. Jadi Anda amati, ini apa sebenarnya? Anda sadari, Anda fokus ke sana. Dan akhirnya dia dapat ini apa nih sebenarnya? Dengan tuntunan guru yang kedua. So, ini kita butuh guru meditasi yang mumpuni. Kalau Anda kan kita bingung-bingung sendiri. Nanti kalau yang nggak ngerti, dibilangnya apa? Waduh, ini gambar tengkorak nih, jangan-jangan waktunya sudah nggak lama ini. malah jadi masalah besar ya Pak Adi ya. Atau gini, oh ini jangan-jangan dari past life ini loh, cilaka kan kalau kayak gitu kan. Nah, dia cari Pak Adi lagi minta regresi ini. Ya. Saya ingat tentang regresi nih Pak Adi, mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman yang lain Pak. Ini bagaimana tentang regresi? Pada saat kita sering saya sering memandu Pak Adi selalu mengingatkan kita tentang masalah regresi itu Pak. Regresi gimana maksudnya? Yang lebih baik tidak dilakukan kalau tidak terpaksa itu loh ya Pak Adi. Oh, itu adalah materi yang saya pernah bahas dengan guru abidama saya, Romo Slamet Rojali di Jakarta ya. Jadi intinya gini, kalau kita meditasi, kembali, kita harus punya guru, dan guru ini yang nanti akan menuntun, menjelaskan pada kita fenomena yang kita alami, supaya kita tidak salah langkah. Nah,
banyak orang tuh berharap kalau mereka meditasi, mereka bisa melihat past life-nya gitu loh. Mereka berharap. Nah, sesuai dengan hukum pikiran yang menyatakan apabila kita berharap akan sesuatu, maka pikiran kita akan memenuhi apa yang kita harapkan, memberikan apa yang kita harapkan. Jadi kalau kita berharap nanti bisa ke past life, maka nanti pas kita lagi meditasi, tiba-tiba muncullah gambar, wah kayaknya nih lagi di Eropa nih kayaknya nih. Wah, lagi di Itali katanya. Oh, siapa ini? Oh, zaman Romawi misalnya, ya. Apakah itu benar? Siapa yang tahu? Nah, Itu jangan-jangan kalau pakai istilah sekarang itu halu loh, tahu nggak? halu. Jadi saran Iya. saya itu tadi ya, udah Ya. cari guru meditasi lah. Itu yang paling pas ya. Ini Ya. ngomong-ngomong Pak Slamet Rojali juga ada loh di sini, Pak. Ya, ini beliau Mendengarkan kita juga. beliau adalah guru Luar biasa. abidama saya dan besok kami akan membuat semacam webinar untuk komunitas saya membahas mengenai abidama dan hipnoterapi klinis. Oke, luar biasa, Pak. Ya. Oke, kita lanjut, Pak Adi. Dari Bu Yeni Siwali. Nah, ini nyambung nih. Pak Adi, ketika meditasi meta, apakah kita perlu visualisasi orang yang kita tuju? Kalau saya melakukan ya. Jadi kan pertama kan kita harus memunculkan meta dulu, benar nggak? Jadi ini sekali lagi ya, ini pengalaman saya pribadi ya, dan seringkali kalau kita hanya mengatakan semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. By the way ya, itu kata semoga semua makhluk bahagia itu kurang tepat loh. Itu terjemahan dari Sabesata Bhavantu Sukhitata kan? Sabesata Bhavantu Sukhitata nggak ada kata semoga loh di dalamnya itu. Sabesata kan semua makhluk itu sebenarnya ya. Nah, jadi kalau orang mengucapkan semoga semua makhluk bahagia itu bagus. Masalahnya adalah itu hanya di taraf kognisi, di pikiran sadar, verbal. Kita belum merasakan di sini. Kalau meditasi cinta kasih kita perlu bisa merasakan. Nanti kalau sudah merasakan, sudah berbuncah-buncah, sudah banyak sekali perasaan positifnya nih, emosinya, waduh senang sekali. Nah, barulah saat itu kita misalkan membayangkan wajah orang yang kita cintai dulu nih siapa? Pasangan kah? Ayah, ibu, anak, ya. Nah, tadi setelah itu kita kirimkan ke mereka. Sampai dirasa cukup, kita ganti lagi objeknya, ya, kita ganti lagi seperti itu. Jadi itu akan membuat kita lebih kuat dampaknya pada diri kita. Sebenarnya tanpa membayangkan pun sebenarnya hanya dengan niat saja itu sampai sebenarnya. Hanya dengan niat, saya niatkan untuk mengirimkan perasaan cinta kasih ini kepada ibu saya yang ada di Amerika misalkan. Begitu diniatkan dikirim, sampai. Maka tadi saya bilang, vibrasi energi cinta kasih, vibrasi pikiran kita melampaui ruang dan waktu. Begitu, Dr. Heru. Luar biasa sekali. Ini juga langsung menjawab pertanyaan Pak Jason ya, Jason Kristanto, Pak. Tadi dia menanyakan bagaimana caranya mengirimkan cinta kasih. Itu sudah dijawab ya oleh Pak Adiwe Gunawan. Dan selanjutnya ya, ini teman-teman semua juga jika ingin bertanya langsung ke Pak Adiwe, ini gunakan kesempatan ini ya dengan baik mungkin ya. Dari Pak Hendro Santoso. Pak Adi, apakah dengan meditasi dapat memunculkan kemampuan abinya? Wah, ini dia, kesaktian ini, Pak. Saya tidak berani membahas ini, karena saya bukan pakarnya, tetapi yang pernah saya dengar, ya, kalau yang namanya sakti itu tidak harus abinya. Tidak harus sampai ke level jana apa, nggak perlu. Itu ada yang namanya ID. Ya, ini Romo Slamet jauh lebih paham mengenai ini daripada saya. Jadi pikiran yang terkonsentrasi itu akan memiliki kekuatan yang luar biasa, iya. Tapi kalau misalkan sampai ke abinya, saya nggak bisa bahas karena saya belum punya abinya. Oke, kita membahas yang langsung aja Pak ya, yang kita tidak pernah capai itu agak sulit dibahas ya Pak Adi ya. Ya, nanti kalau saya membahas kan kelihatan bohongnya gitu. Iya. Baik, kita lanjut ya dari Gita. Selamat malam Pak Adi. Pak, di saat visualisasi dan sensualisasi goal pada waktu relaksasi atau memberikan sugesti, apakah muncul rasa tidak nyaman yang katanya signal dari PBS itu pikiran bawah sadar ya Pak ya, bahwa si PBS tidak setuju atau menolak dengan goal atau sugesti tersebut. Pertanyaannya, apakah kalau sudah begitu relaksasinya diteruskan saja atau dihentikan? Relaksasinya dihentikan. Karena kalau perasaan tidak nyamannya ini mengganggu, itu tidak akan bisa memberikan efek yang bagus bagi kita. Oke.
Baik, lanjut ke Kunarso. Selamat malam Pak Adi. Izin bertanya bagaimana bagaimana tips mudah memunculkan rasa suka terhadap meditasi karena terkadang saat meditasi muncul rasa sakit, malas dan lain sebagainya, Pak. Orang biasanya tidak rutin melakukan meditasi. Kenapa? Karena satu, mereka tidak tahu manfaatnya, dan kedua, mereka belum merasakan manfaatnya. Kalau seseorang sudah merasakan pernah meditasi dan merasakan manfaatnya, itu akan menjadi sebuah kegiatan yang a new normal bagi mereka. Ya, jadi kalau nggak melakukan rasanya ada yang kurang begitu. Betul ini, Pak. Kayak kita sekarang pakai masker ya, kalau lupa pakai kayaknya ada sesuatu yang missing gitu ya, Pak ya. Ada yang salah itu. Jadi kalau kita rutin meditasi, dan satu hal teman-teman ya, meditasi ini tidak berarti, ingat ya, tadi definisi di awal yang saya kutip dari Yang Mulia Bante Panyawaro, meditasi adalah kita secara sadar, oke, kita fokus pada sesuatu, kita menyadari ini. Jadi yang namanya meditasi itu bukan cuma waktu kita duduk, bukan waktu kita memejamkan mata begini. Pada saat kita berpikir, saat kita berucap, saat kita bertindak, saat kita melakukan sesuatu, saat kita melakukan itu semua dan kita sadar, kita aware, itulah meditasi. Nah, gampangnya begini. Siapa di antara teman-teman ini yang di Zoom ini 274 orang ya, siapa di antara teman-teman ini yang tadi pagi, waktu baru bangun tidur, tahu nih atau ingat, yang menginjak lantai itu kaki yang pertama, kaki kiri apa kaki kanan? Nah, ingat kan? Itu kenapa? Karena begitu kita buka mata, pikiran kita bukan lagi ada di badan kita. Pikiran kita sudah ada di toilet, benar nggak? Begitu melek, langsung toilet sudah itu. Jadi pikiran kita, udah lari ke sana. Kita tidak di masa sekarang. Kita tidak di now. Ya, sudah lari ke sana itu. Jadi kaki kita nginjak mana, sudah kita tidak lagi sadar. Kita tidak mindful, tapi kita mindful. Iya, pikirannya penuh gitu ya, Pak ya. Ya, jadi bukan mindful yang digabung, yang aware, tetapi mindful penuh. Oke, jelas ya. Oke, kita lanjut ya Pak Adi, sudah ada lagi. Nah, ini menarik nih pertanyaannya dari Pak Toto Tejamono. Nama budaya Pak Adi, ada yang meditasi cinta kasih, tapi begitu dia coba mengirimkan cinta kasihnya kepada orang yang pernah menyakitinya. Dia menjadi tidak nyaman dengan meditasi cinta kasih. Bagaimana caranya mengatasi gangguan seperti tadi itu, Pak? Oke, jadi begini, meditasi cinta kasih ini luar biasa loh teman-teman, luar biasa. Dampaknya, efeknya ya. Saya beberapa kali menyarankan teman-teman saya yang secara fisik sakit, mereka bilang, Pak, apa yang harus saya lakukan? Bahkan teman saya yang dari Amerika itu dari Mill Valley di California sana, itu menghubungi saya, telepon saya, minta saran. Dia bilang dia dalam kondisi sakit yang serius, ya, dan itu secara medis itu berat. Saya bilang, kamu perlu belajar meditasi cinta kasih, kemudian kamu perlu mengirimkan cinta kasih ini kepada organ tubuh kamu yang sakit ini. Ya, dan dia lakukan, dan dia sembuh. Nah, sekarang, sebentar. Tadi Dr. Heru tadi apa? Kepada orang yang pernah menyakiti hatinya, Pak. Nah, kebanyakan orang-orang tuh begini. Prosedur kita mengirim energi cinta kasih adalah nomor 1, kita kirim dulu ke diri kita. Oke? Kita kirim ke diri kita. Nah, setelah kirim ke diri kita, Anda bisa bayangkan Anda menyebarkan itu ke seluruh tubuh Anda, ke setiap sel, saraf, organ, kelenjar, pembuluh darah, otot, sendi, tulang, semuanya. Atau Anda bisa bayangkan diri Anda di depan Anda kirim. Setelah itu Anda kirim ke orang-orang yang Anda cintai. Ini kan mudah nih. Ya. Kemudian Anda kirim ke orang-orang yang netral. Nah, kalau Anda merasa belum siap, Anda jangan kirim kepada orang yang pernah menyakiti Anda. Kenapa? Ini sebenarnya teknik yang disebut dengan collapsing. Kita membenturkan. Kalau emosi cinta kasih yang kita rasakan misalkan 0 sampai 10, kadarnya itu ada di angka 7 misalkan. Sementara bencinya kita, marahnya kita pada orang itu ada di angka 12, 0 sampai 10 jadi 12. Saking keselnya. Maka yang terjadi waktu kita membayangkan orang ini,
Ini kan muncul emosi negatif di sini, benar nggak? Betul, betul. Dan emosi negatif, marah, benci, kecewa, terluka, dendam, sakit hati, nggak suka, sebel, kesel, apapun ini, itu di angka yang misalkan 10 lah maksimal. Ini di angka 7. Maka kemarahan kita ini akan bisa menetralisir cinta kasih yang ada dalam hati kita loh. Jadi kalau belum kuat, jangan kirim dulu ke orang itu. Latih aja dulu meditasinya, cinta kasihnya ke diri sendiri, ke orang yang kita kasih, ke orang yang netral. Atau nanti kalaupun ke orang yang menyakiti kita, ya yang kadar emosi negatifnya itu ya di angka 2-3 dulu lah. Jadi pelan-pelan meningkat. Tapi kalau langsung dikirim kepada orang yang benar-benar bikin kita keki, ya sakit hati, ini berat. Nanti yang dikhawatirkan adalah akan terhubung kondisi dia meditasi dengan kemarahan itu. Maka dia tidak akan nyaman melakukan meditasi berikutnya loh. Ini hati-hati nih. Ya. Jadi stepnya harus benar-benar dipatuhi, Pak ya. Makanya saya bilang tadi, butuh guru yang mumpuni. Oke, baik, sudah terjawab ya. Ini luar biasa sekali nih. Kemudian lanjut lagi nah ini tentang law of attraction nih Pak. Apakah meditasi ini dari Pak Rudi S, apakah meditasi ini ada hubungannya dengan law of attraction juga Pak? Well, kalau kita sebut, kalau kita nyatakan bahwa meditasi itu adalah secara sadar kita memfokuskan pikiran kita, mengarahkan pikiran kita pada satu objek tertentu, maka by definition seperti ini, apabila kita bisa membayangkan goal kita tercapai sebagai objek meditasi kita, itu bisa. Itu sah-sah saja ya Pak ya? Sah-sah saja. Oke aja ya. Oke, sudah jelas ya Pak Rudi. Kemudian Pak dari Chandra Puspita, ini harusnya Ibu ya. Selamat malam Pak Adi, saya lebih nyaman ketika jalan pagi atau mindful walking sambil terus-menerus mengucapkan semoga semua makhluk berbahagia. Saran Bapak bagaimana itu? Saran saya adalah apabila ini sesuatu yang Ibu rasakan nyaman dan bermanfaat bagi Ibu, silakan diteruskan. Oke, silakan saja Pak Ibu Chandra ya. Nah, kemudian Pak Hendro Santoso lagi nih, lanjut. Pak, kenapa saat saya meditasi selalu tidak tenang di perasaan dan tidak nyaman gitu Pak? Dari pengalaman Pak ya, itu biasanya tuh ada sesuatu yang mengganjal. Saya tidak dari pengalaman saya membantu klien-klien saya ya. Jadi sebenarnya begini, kondisi meditatif dengan kondisi hipnosis itu sebenarnya mirip, sangat mirip. Dari perspektif gelombang otaknya ya. Jadi orang dalam kondisi meditatif itu sebenarnya pikirannya yang sadar normal seperti kita ada di permukaan air laut. Kemudian pada saat kita mulai rileks, kita mulai fokus pada objek meditasi kita, pikiran kita semakin tenang, itu seperti kita tuh kita diving, kita nyelam nih, kita masuk, kita turun. Dan seringkali di kedalaman itu kita bertemu dengan sampah-sampah yang ada dalam diri kita, emosi-emosi negatif, trauma-trauma masa lalu. Dan ini akan memunculkan perasaan nggak nyaman. Ya, bisa juga dia tidak jumpa trauma dari pengalaman ya. Saya menuntun beberapa orang. Pada saat dia pertama kali masuk kondisi meditatif yang begitu tenang, damai, dalam sekali ya. Gelombang otaknya sangat rileks. Detak jantungnya itu melambat, tekanan darahnya juga turun. Apa yang muncul? Langsung gelisah dia. Setelah itu dia buka mata, jantungnya berdebar-debar. Ini terjadi kenapa? Karena dia tidak tahu bahwa orang dalam kondisi yang begitu tenang, badannya masuk ke kondisi istirahat. Nah, secara refleks, karena dia tidak tahu seperti ini dampaknya, otak ini kan fungsinya adalah menjaga supaya kita nggak mati nih. Jadi kalau detak jantungnya sudah begitu rendah turun, ya, kemudian tekanan darahnya turun, terus napasnya pun sudah sangat halus. Ini otak mulai mikir, ini jangan-jangan ini orang ada bahaya, ini ada sesuatu yang nggak benar. Maka si otak ini akan membuat jantung kita duk, mompa darah lebih kenceng nih, supaya kita kembali hidup. Nah, ini terjadi pada banyak orang. Jadi makanya perlu dipahami meditasi ini apa, fenomenanya bisa seperti apa. Dan sekali lagi, saya selalu ya, dan berulang kali saya katakan, butuh guru meditasi yang bagus. Supaya kita tidak salah. Ya, jadi pada saat ada pengalaman seperti itu bisa langsung konsultasi ya Pak Adi ya? Ya, gurunya pasti sudah melewati itu semua. Iya. Baik, kita lanjut Pak Adi. Selamat malam Pak Adi. Selamat malam Pak, dari Diki Suprianto. Ini menarik nih. Ketika kondisi rumah berada dengan orang-orang yang kasar,
memiliki perilaku dan pikiran yang tidak baik akan membuat kesulitan praktek meditasi cinta kasih, Pak. Solusinya bagaimana, Pak? Sebenarnya tidak, malah itu menjadi lahan berlatih yang baik sekali saya bilang. Iya kan? Ya. Jadi kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Yang kita bisa kendalikan hanyalah pikiran kita, diri kita sendiri. Nah, justru orang-orang di sekitar kita, misalkan di rumah yang sering negatif ya, itu justru mereka butuh loh cinta kasih. Bisa jadi mereka tuh kering sebenarnya. Karena mereka kering, maka mereka perilakunya seperti itu. Ya. Dan untuk bisa menetralisir emosi-emosi negatif seperti mereka ini nggak sulit. Karena vibrasi, saya kutip dari penelitinya David Hawkins, yang ditulis dalam bukunya Power versus Force, ya, energi meta, energi cinta kasih itu di 10 pangkat 500. Sangat tinggi. Energi perasaan bahagia itu di 10 pangkat 600 lebih. Nah, sementara marah, takut, cemas itu di bawah 10 pangkat 200. Jadi kalau kita bisa merasakan meta, nggak usah dikirim ke mereka. Anda merasakan meta saja, cinta kasih, nanti setelah Anda jumpa mereka, vibrasi Anda akan mempengaruhi mereka secara positif. Itu pasti, seperti tadi yang lingkaran 2 itu loh, kayak bola. Terjadi irisan, mereka akan terpengaruh secara positif. Berarti kalau sampai sekarang belum terpengaruh, berarti kitanya yang belum kuat ya, Pak ya? Harus dilatih lagi ya? Ya kita perlu melatih lah, perlu sabar. Justru maksudnya menurut Pak tadi siapa itu Pak Diki tadi itu mungkin menurut dia itu karena kondisi begini saya jadi sulit Pak untuk mengembangkan cinta kasih gitu loh, masih muncul, masih punya kebencian, memiliki orang ini tidak baik gitu loh Pak. Nah, pada saat kita meditasi, saat itu kita tidak lagi fokus pada orang-orang itu. Kita fokus hanya pada objek meditasi kita. Ya, dan ingat, pikiran tidak bisa memikirkan lebih dari satu hal pada satu saat. Jadi pikiran itu sangat kuat, sangat pintar, tapi juga bisa diakalin. Kekuatannya adalah dia nggak bisa memikirkan 2 hal sekaligus, dia hanya bisa mikir 1. Jadi kalau kita lagi meditasi dan kita susah masuk, berarti pikiran kita masih mikir yang di sana. Tidak mikir objeknya. Tapi kalau kita hanya memikirkan atau fokus pada objek, maka yang di sana tuh sudah tidak bisa lagi kita pikir. Dengan sendirinya akan pudar dan itu hilang dari pikiran kita saat kita meditasi. Nah, ya, luar biasa. Pak Diki silakan dicoba ya, yang saran dari Pak Adi Gunawan ini sangat menarik ya. Oke, kemudian dari Pak Agus Sukihonto, Pak Adi mau tanya bagaimana cara melakukan meditasi cinta kasih, di mana saat saya memulai meditasi dalam beberapa menit memunculkan reaksi ketegangan yang identik sama setiap kali saya melakukan meditasi cinta kasih tersebut. Maksudnya tiap kali mulai itu reaksi ketegangannya sama, Pak. Yaitu bagian rahang kanan dan paha kanan muncul cengkeraman sakit yang luar biasa. Bagaimana saya menghadapi supaya saya berhasil mendapatkan ketenangan batin? Terima kasih, Pak. Kalau misalkan ini hanya saran ya, kalau misalkan lagi meditasi dan kemudian ada respon fisik, itu sebenarnya ada pesan dari bawah sadar sebenarnya ya. Coba ini kalau misalkan rahangnya lagi mencengkeram, coba Anda berbicara dengan rahang Anda, pura-puranya bisa berbicara. Anda aja ngomong nih rahangnya ada apa, Anda minta dia rileks, nanti dia akan rileks itu. Ya itu adalah satu bentuk komunikasi dari bawah sadar dan akan sangat teknis kalau kita diskusikan di sini. Tapi intinya adalah semua fenomena yang kita alami itu adalah fenomena yang wajar. Itu adalah pesan-pesan dari bawah sadar. Oke, luar biasa. Yang dari YouTube ada nggak Pak Dr. Heru? Ini justru saya lagi mau baca Pak dari YouTube Pak. Dari Pak William Yuwono, saya ingat saya ingin bertanya ke Pak Adi. Saya sudah coba meditasi cinta kasih, tapi tak bisa merasakan. Karena, apa ini? DK. Ini kebanyakan singkatan, kita jadi filsuf nih, Pak. DKBS, dia bisa merecall emosi perasaan dengan mengingat momen bahagia. Bagaimana mengatasinya? Saya ulang, Pak ya. Saya sudah lama coba meditasi cinta kasih, tapi tidak bisa merasakan. Karena tidak bisa merecall emosi perasaan dengan mengingat momen bahagia, Pak. Bagaimana mengatasinya atau bagaimana solusinya, Pak? Oke, sebenarnya mudah. Semua yang pernah kita alami itu kan ada di memori kita di bawah sadar. Jadi yang paling mudah biasanya sih, saya menyarankan teman-teman, yang paling mudah adalah cobalah Anda ingat-ingat, misalnya nih ingat-ingat pada saat Anda baru punya baby, anaknya masih kecil. Itu kan pasti lucu kan?
Nah, kalau lihat anak kecil, bayi itu kira-kira gimana perasaan kita? Seneng. Pasti happy. Nah, Iya. itu bisa kita gunakan sarana ini, ya. Atau misalkan Anda pada saat misalkan Anda pernah membantu seseorang atau berbuat hal baik dan itu memunculkan perasaan positif. Kalau Anda bisa ingat kejadiannya, ya, itu pasti akan memunculkan perasaan yang sangat luar biasa di hati. Karena itu ada di memori. Nah, biasanya sih orang malas mencari, kira-kira momennya apa. Kalau kita nggak pernah melakukan itu, ya kita bayangkan saja. Ya, saya biasanya paling mudah itu adalah membayangkan anak, membayangkan istri, ya, membayangkan anak-anak yang masih kecil, waktu bayi, itu lucu banget. Ya. Pokoknya kalau sudah merem, bayangkan bayi, sudah langsung rasanya happy banget. Seperti itu. Betul, betul Pak Adi. Ini di relaksasi Pak Adi juga meminta kita membayangkan itu Pak ya. Saya Ya. pertama kali try itu saya agak susah loh Pak, betul. Ini perasaan bahagia mau yang mana ya? Kadang-kadang kita terlalu cerdas pikiran kita Pak ya. Oh ini bahagia, oh enggak, ada yang lebih bahagia. Mau yang ini aja. Jadi ini kadang-kadang jadi kisruh sendiri gitu Pak ya. Itu nanti Pak Adi bisa kasihkan tipsnya lagi ya. Pak, kita lanjut lagi ke yang ke YouTube ya Pak ya. Dari Hermin Teja. Pak Hermin Teja, malam Pak Adi. Saya pernah mengikuti live relaksasi yang Pak Adi adakan. Yang saya tanyakan berapa kali relaksasi tersebut boleh kita ulang dan tenggang waktunya berapa lama Pak Adi? Relaksasi atau meditasi ini kan sebuah kegiatan yang sangat baik, benar nggak? Jadi saran saya adalah ya minimal sehari 1 kali lah, minimal itu. Jadi untuk teman-teman yang sibuk, kalau Anda sibuk, tapi Pak Adi saya ini kan ya, saya ini sibuk, ya sudah kalau sibuk Anda 30 menit lah minimal sehari. Loh saya ini orang yang super sibuk, ya sudahlah cincailah. Kalau Anda super sibuknya luar biasa ya sudah 60 menit sajalah saya bilang. Malah butuh lebih banyak ya Pak ya. Semakin sibuk kita, semakin kita butuh meditasi. Ya. Nah, jadi kalau misalkan kalau saya sih saya rutin melakukannya pagi hari. Ya, saya pagi hari sekitar 45 menit sampai 1 jam. Nah, setiap pagi bangun tidur, saya senam energi dulu. Setelah saya senam energi, kemudian saya melakukan meditasi. Setiap pagi. Senam energi ini juga ada ya di video ada di YouTube saya. YouTube channelnya Pak Adi W. Gunawan ya. Silakan masuk ke YouTube-nya Pak Adi W. Gunawan. Jangan lupa di-subscribe ya. Itu penting. Oke, kemudian lanjut ke Cindy. Pak Adi, bagaimana cara meningkatkan meta dalam diri ketika meditasi? Ya itu dilatih kan. Saya bilang tadi kita memunculkan meta itu. Setelah kita gini, ada yang namanya efek dose effect gitu ya. Apabila kita sekali melatih meditasi cinta kasih, itu energi cinta kasih itu pasti akan tertinggal dalam diri kita. Itu pasti, nggak bisa hilang dengan sendirinya. Ya, dia ada di sini, dia stay, dia tinggal. Kalau kita latih lagi, lama-lama ini akan sangat kuat di dalam diri kita. Jadi cara untuk menguatkan kita punya meta adalah ya sering-sering melakukan meditasi cinta kasih dan kita perlu praktek melakukan kebaikan. Kalau cuma latihan-latihan saja nggak praktek juga percuma kan? Nah, kita prakteklah melakukan kebaikan baik dengan ucapan, dengan pikiran, dengan perbuatan, itu akan semakin menguatkan. Kenapa? Karena sinkron. Waktu kita duduk, kita diam, kita meditasi, metanya kuat. Sekarang meta ini diwujudkan dalam bentuk ucapan yang benar, kemudian tindakan yang benar seperti itu. Oke? Oke, biar lengkap ya Pak ya, jangan hanya duduk aja ya di meditasi di situ ya. Oke, kemudian waduh ini namanya pakai bahasa Mandarin, saya buta huruf ini Pak. Nggak bisa baca? Nggak bisa baca bahasa Mandarin. Sama. Ini mohon maaf, bisa lihat aja Pak. Selamat malam Pak Adi, ini mohon maaf saya tidak bisa baca namanya ya. Selamat malam Pak Adi, bagaimana cara agar bisa menjadi orang yang bisa mengeksekusi rencana-rencana kita dan konsisten, agar rencana tidak sekedar menjadi rencana, lalu akhirnya terbang entah kemana, termasuk agar mulai dan tekun meditasi. Nah ini dia. Jadi gini, nomor 1 kita harus putuskan dulu kenapa kita mau meditasi. Apa tujuan kita meditasi? Harus jelas ini. Tujuan meditasi adalah ini. Oke, itu 1. Kedua, kita perlu komit. Kita mau 1 hari berapa menit. Kalau belum biasa, ya sudahlah 10 menit lah. Masa 10 menit nggak bisa? Nanti kalau sudah terbiasa, nanti akan dibuat lebih panjang. 15 menit, 20 menit, 30 menit, dan seterusnya. Intinya adalah, kalau orang melihat meditasi itu seperti seekor gajah,
Waduh, gede banget namanya meditasi itu gimana? Ya sudah, saya mau tanya, bagaimana caranya kita makan gajah? How do you eat an elephant? Hmm, kan dikit-dikit Satu ya. potong demi satu potong, bener Iya, nggak? Yang penting betul. dikunyah, ya. Betul. Hari ini makan apanya, besok makan apanya. Nah, sama dengan meditasi. Apabila dilakukan konsisten, maka ini akan menjadi a new normal untuk kita. Dan ini nggak sulit. Sama seperti orang kalau yang nggak biasa olahraga. Pertama kali suruh olahraga, aduh minta ampun. Bener nggak? Betul. Ada saja alasannya. Tapi misalkan ini, orang ini misalkan ya, pergi ke dokter. Dokter bilang, Anda ini kalau tidak olahraga, itu nanti bisa misalnya, Anda akan bisa mengalami ini. Karena kan dia duduk dalam olahraga ya. Tapi kalau Anda olahraga, maka Anda umur bisa panjang, bisa begini, bisa begini. Kira-kira setelah itu dia olahraga nggak? Pasti Olahraga. olahraga, Pak. Kenapa? Karena dia tahu manfaatnya buat dia gitu loh. Dan juga mungkin takut juga Pak dengan yang dikatakan ya, kiasi tadi itu Pak. Kiasi masih bagus daripada kiabo loh ya. Kiabo. Ada yang nggak ngerti kiabo ini Pak. Oke, baik kita lanjut lagi Pak Adi ya. Ini waktu sudah semakin ini ya. Nanti Pak Adi W. Gunawan terakhir akan memandu kita praktek relaksasi ya. Jadi ini yang sudah hadir di sini 284 orang ini jangan off dulu ya. Nanti kita akan praktek relaksasi langsung dipandu oleh Pak Adi W. Gunawan, pakarnya. Selamat malam Pak dari Sunanda Wamsa, ini sepertinya Bante ya. Namo Buddhaya mau tanya apakah medan elektromagnet jantung sama dengan halnya dengan Anahata Cakra, cakra jantung bagi praktisi yoga. Pak Adi, apakah mengerti teknis bahasa teknis Pali ini? Cakra itu kan kita yang umumnya kita tahu itu kan ada 7 cakra utama kan. Jadi mulai dari cakra dasar, muladhara, kemudian sakral, kemudian solar plexus, cakra jantung ya. Cakra jantung itu bukan di jantung dia ya. Kemudian cakra tenggorokan, kemudian cakra asna dan cakra mahkota. Nah, saat kita melatih meditasi cinta kasih sebenarnya yang akan banyak dalam tanda kutip berperan itu memang cakra jantung sebenarnya. Jadi itu ada hubungannya. Dan kalau kita sudah bicara cakra, kita bicara energi. Oke? Seperti itu. Ya, seperti itu Pak ya. Oke, saya pilih mungkin 3 pertanyaan lagi Pak Adi ya. Ya, setelah itu kita akan latihan. Relaksasi, oke. Baik, saya pilih saja yang lebih to the point ya. Nah, ini dia. Namo Buddhaya Pak Adi, saya ingin bertanya bagaimana ketika orang saat melakukan mindful breathing, namun tidak bisa melanjutkan karena teringat peristiwa traumatis yang pernah dialami. Apakah yang bisa dilakukan? Itu yang pertama Pak. Ada 2 pertanyaan. Silakan Pak. Saran saya apabila teman-teman yang ada trauma luar biasa, ada masalah emosi, saran saya teman-teman Anda bereskan itu dulu. Ya. Karena begini. Kenapa? Karena begini. Saat kita meditasi, tadi saya sudah bilang, kondisi meditatif itu mirip atau sama dengan kondisi hipnosis sebenarnya, di mana pikiran sadar kita tuh rileks, kemudian kita akan masuk ke bawah sadar, gelombang-gelombang bawah sadar itu. Ada beta itu pikiran sadar kita, ada alfa, ada theta, ada delta. Nah, waktu saat kita turun, kita akan bertemu dengan banyak dalam tanda kutip memori-memori yang mungkin yang sudah ditekan selama ini, direpresi. Nah, itu kalau kita tidak kuat, itu bisa menjadi penghambat yang luar biasa. Karena setiap kali kita masuk, kita ketemu barang ini. Setiap kali kita masuk, kita ketemu. Jadi saran saya adalah kita perlu minta bantuan profesional. Entah ke konselor, entah ke psikolog klinis, mungkin bisa ke psikiater, mungkin juga karena saya seorang hipnoterapis klinis, Anda bisa minta bantuan hipnoterapis klinis. Intinya adalah trauma ini harus dibereskan dulu. Setelah ini beres, barulah kita meditasi. Dan yang salah orang-orang pahami adalah mereka berpikir begini, dan saya sering menemukan ini terjadi. Kalau stres, meditasi. Lagi galau, meditasi. Ya. Nah, dalam kondisi pikiran kita galau, kita susah loh fokus, saya beritahu loh. Oke? Jadi akan jauh lebih baik kalau bereskan dulu traumanya dengan cara yang lain. Setelah itu selesai, barulah kita bisa duduk tenang, enak, nyaman. Seperti itu. Oke, ini lanjut yang dari Desi tadi Pak. Yang kedua, bolehkah Bapak membimbing kita untuk melakukan meditasi cinta kasih secara bertahap
sehingga kita dapat lebih memiliki gambaran cara melakukan meditasinya dan dapat diterapkan dalam keseharian, Pak. Meditasi cinta kasih seperti yang tadi sudah saya jelaskan, itu Hmm. sebenarnya prosesnya itu tidak sulit-sulit amat. Dan guru-guru meditasi pasti bisa, dan di luar itu banyak sekali guru-guru meditasi yang sangat bagus. Ya, jadi saran saya adalah coba carilah, pasti kan ada retret, ada kegiatan meditasi, retret meditasi, ikut itu. Oke, baik kita ke. Nah ini menarik Pak. Apakah sebentar nah ini dia. Apakah meditasi bisa membantu penyembuhan orang gila atau sakit mental, Pak? Dari Pak Sugianto di Batam. Oke, kalau yang namanya sakit mental ini urusannya sama psikiater ya. Hmm. Lihat ya. Kita meditasi yang kita latih apa? Pikiran kan? Betul. Betul kan? Pikiran melatih pikiran, benar nggak? Kita menggunakan kesadaran kita untuk bisa mengendalikan pikiran kita, setuju? Ya. Sekarang kalau orangnya ya katanya gila ya, saya nggak ngerti definisinya apa. Kalau pikirannya lagi kacau begitu, kira-kira dia bisa nggak meditasi? Tidak bisa. Sulit Jadi kita sekali. harus tahu ya, meditasi itu bukan untuk menyembuhkan orang gila, bukan. Orang yang bermasalah secara mental dia harus ke psikiater atau dia perlu ke psikolog klinis. Ya, Oke? dibereskan dulu Pak ya. Dibereskan dulu. Oke, ini kemudian terakhir ya Pak. Saya akan baca Ya. satu yang menurut saya cukup bagus. Tadi sudah saya baca, terlewatkan. Tidak. Nah ini Pak. Dari Pak Agus Dharma Putra, Pak. Salam Pak Dr. Adi. Saya coba meditasi cinta kasih, tapi tidak bisa membayangkan hal bahagia. Apakah permasalahan hidup berpengaruh? Saya beberapa kali merasakan tekanan besar. Ayah meninggal dan kejadian lainnya. Itu Pak. Bagaimana Pak? Ya itu tadi seperti yang sudah saya terangkan ya. Saran saya adalah sebaiknya apabila ada hal-hal besar dari hidup kita yang mengandung emosi tinggi, emosi negatif ya. Tadi kan ada trauma karena ayah meninggal atau mungkin juga karena ada hal-hal yang lain. Itu sebaiknya dibereskan dulu. Ya. Sebenarnya apabila kita ini kuat konsentrasinya, maka itu tidak akan mengganggu. Itu tidak akan mengganggu. Karena pada saat kita fokus, kita tidak akan bisa memikirkan hal yang lain kan? Tetapi karena misalkan kita juga pemula, misalkan saya pemula, saya baru belajar meditasi, setiap kali saya tutup mata, yang muncul adalah memori-memori seperti yang tadi sudah disebutkan. Dan ini mengganggu. Kalau ini situasinya, saran saya adalah bereskan dulu itu. Perasaan tidak nyamannya, mungkin ada traumanya atau apa, itu bereskan dulu. Begitu itu selesai, maka saat kita meditasi, itu gangguan-gangguan itu dengan sendirinya sudah tidak ada. Maka kita bisa fokus dengan sangat baik. Oke. Oke? Ini satu terakhir sangat menarik. Ya. Ini karena saya pernah ikut trainingnya Pak Adi W. Gunawan ini. Pak, apabila masih memiliki emosi negatif, apakah bisa menggunakan the heart technique, Pak? Jawabannya adalah sangat bisa. Karena the heart technique ini adalah salah satu teknik yang sangat cepat untuk menetralisir emosi negatif. Ya. Sedikit penjelasan teman-teman, saya menggunakan ini di ruang praktik loh. Dalam konteks tertentu ya, untuk membantu klien. Oke? Dan ini kalau digunakan oleh hipnoterapis yang terlatih, itu bisa digunakan untuk mengatasi emosi yang sangat-sangat intens. Saya kasih satu contoh deh. Kasus orang mengalami pelecehan seksual berat itu bisa dalam waktu cepat dihilangkan emosinya, ya. Dan setelah itu dia bisa mengingat kejadiannya, tapi dia juga nggak apa-apa. Kemarin saya dapat laporan oleh salah satu murid saya di Medan. Beliau melakukan membantu temannya ini ke Brastagi, lagi hujan deras, mobilnya ngebut nih. Tiba-tiba slip dan mobilnya muter 2 kali dan hampir jatuh masuk jurang. Untung saja itu ban belakang itu sangkut di parit sehingga mobilnya nyantol, tidak bisa jatuh. Ini temannya ini bukan orang sembarangan juga, ya. Dan itu stres, badannya sampai panas meriang, pikirannya kacau, ketakutan, mukanya pucat menggigil. Tahu nggak butuh waktu berapa lama bereskan pengalaman traumatik ini? Sekitar 10 menit. Dan setelahnya teman-temannya ini bilang, kok bisa ya? Tadi saya merasa masih ketakutan, masih menggigil, muka pucat, itu memori saya jatuh hampir mati masuk jurang itu terus muncul. Sekarang sulit sekali membayangkan atau mengingat lagi ya. Nah itu karena udah ketakutan sekali ya.
Dalam waktu 5 sampai 10 menit itu benar-benar setelah apa istilahnya diterapi ya oleh Pak Adi Wegunawan. Kembali lagi kita butuh orang HP nggak boleh ada, nggak boleh ngomong. Yang sibuk ya 30 menit saja ya. Kalau yang sangat sibuk malah 60 menit ya. Ya. Kalau yang super sibuk ikut yang 5 hari. Yang 5 hari malah ya. Biar benar-benar bisa melepaskan semua Pak Adi ya. Oke, baik Pak Adi, ingin merangkum dulu atau kita relaksasi dulu baru kita rangkum Pak Adi? Begini, nanti silakan dirangkum dulu Dr. Heru, nanti setelah ini kita akan relaksasi. Ya. Pada saat relaksasi nanti saya akan memberikan opsi bagi teman-teman, karena ini kita akan akhiri dengan rangkuman. Nanti setelah ini setelah relaksasi, teman-teman yang ikut relaksasi bisa kalau mau keluar sendiri, keluar aja, buka mata, atau mungkin kalau yang sudah berbaring di ranjang dan mau diteruskan tidur ya silakan juga. Saya kasih opsi yang seperti inilah. Oke. Silakan Dr. Heru rangkum dulu. Oke, baik. Jadi tadi Pak Adi Wegunawan sudah menyampaikan dengan baik sekali tentang manfaat meditasi cinta kasih ya. Jadi yang tadi saya mau garis bawahi beberapa hal itu adalah jika ada gangguan-gangguan seperti trauma dan lain-lain, itu baiknya dibereskan dulu ya. Jadi baru kita melakukan meditasi dan benar-benar luangkan waktu dan coba untuk meditasi. Meditasinya itu, meditasi cinta kasih itu menarik, yaitu pertama harus bisa ditumbuhkan dulu. Setelah ditumbuhkan, dikuatkan, baru kemudian dibagikan. Dibagikannya juga ada tahap-tahapnya. Ya, jangan langsung bermotif orang yang kurang kita sukai ya, baru tahapnya lebih tinggi lagi. Saya pikir demikian Pak Adi, terima kasih. Manfaat meditasi cinta kasihnya luar biasa sekali. Kita boleh mulai untuk praktek relaksasi Pak. Mungkin atau mungkin Ayah ada ingin menyampaikan sesuatu mungkin? Oh ya, Ayah Tita. Apakah Ayah ingin menyampaikan sesuatu sebelum kita tutup dengan relaksasi bersama? Oh baik, kalau memang nanti itu relaksasi adalah penutupannya, jadi saya rasa saya akan menyampaikannya sekarang ya Bapak ya. Mohon Silakan. izin Bapak. Silakan. Ya. Silakan Ayah. Terima kasih kepada Bapak Adi yang sungguh luar biasa workshop malam hari ini, dan juga terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Heru yang telah memandu workshop pada malam hari ini. Pada malam hari ini, berkat Bapak Adi dan juga Pak Heru, tanpa terasa kita itu bisa melewati malam hari ini dengan bahagia. Meskipun kita tahu sekarang kita sama-sama dalam situasi yang tidak bahagia. Lalu ingat, masa pandemi bukanlah penghalang bagi kita untuk tetap menebarkan cinta kasih kepada semua makhluk. Jangan lupa bahagia, be positive, stay healthy, stay home. Dan juga terima kasih kepada semua Bapak Ibu dan juga saudara-saudari yang telah bergabung bersama kami Pasca Sarjana SDAB Semaratungga. Namo Sengya Budaya, Namo Buddhaya. Selamat malam, sampai jumpa kembali di program kita yang akan datang. Terima kasih Bapak, sampai jumpa. Malam ya. Terima kasih Ayah Tita Carini. Pak Adiwe, saya serahkan kepada Bapak. Mungkin ada briefing di awal apa yang harus dilakukan.